Para netizen, pada kesempatan saat kami hadir di situ, Kiai Madudin juga berorasi di depan para jamaah yang membludak dalam acara haul Amangkurat 1. Kiai Madudin menyadarkan warga Tegal khususnya Nusantara pada umumnya bahwa mereka bukan hanya mempunyai tinggalan-tinggalan yang berupa berbagai macam budaya yang patut dibanggakan di dalam dunia internasional, tapi ternyata rakyat Tegal mempunyai seorang tokoh yang sebagai spirit yang dimakamkan di tanah Tegal, yang namanya saja dinamakan makamnya adalah makam Tegal Arum. Secara etimologi bahasa, arum itu adalah aroma yang sangat mempesona, sangat nyengsem ke hati, sangat menyejukkan cita dan rasa. Itulah gambaran arum. Maka pada saat itu selama ini terpendam, seolah-olah dibungkam hal itu, tidak nampak karena kelakuan para oknum-oknum. Dan saat ini kami, para pejuang Bani Wali Songo, untuk mencoba membangkitkan gairah tokohan, gairah kepahlawanan daripada tokoh-tokoh Republik Indonesia, yang pada saat ini kami adakan haul panjenenganipun ingkang silun Amangkurat 1, putra panjenenganipun Sultan Agung, yang jasadnya masih utuh dan mengeluarkan baru harum, dan tanah pekuburannya dinamakan Tegal Arum, yaitu tempat yang mengandung bau yang sangat harum. Dari sinilah Kiai Madudin ingin mengatakan pada rakyat Tegal, harusnya Tegal menjadi titik pangkal perjuangan, titik dari pangkal giroh semangat daripada pahlawan-pahlawan Nusantara, dan mengadakan perlawanan kepada framing orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah kewajiban kita bersama Bani Wali Songo, terutama masyarakat Tegal sendiri, yang di dalam Tegal itu terdapat seorang tokoh, bersemayam seorang tokoh, yaitu Amangkurat 1, yang di framing busuk oleh antek-antek Belanda. Maka kita mesti bangkit sebagai orang Tegal untuk membersihkan, mengharumkan nama Amangkurat 1 sebagaimana tempatnya disebut Tegal Harum. Inilah keterangan yang disampaikan Kiai Madudin untuk membakar semangat para masyarakat Tegal. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus sebelah kiri dari tadi kan dilihat-lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kurang satu karena kurang ganjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, فالطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ديان يا سلطان، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل،
hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus sahibil bait Kiai Mustalah wa ala alihi wa ashabih. Mudah-mudahan senantiasa beliau dan lembaga pendidikan beliau Allah berkahi sebagai pengawal masyarakat di sekitar, di dalam menjaga agama, menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita yang sudah hadir, Kang Mas Kiai Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Riyadul Fatihah di Pleret, Bantul, Yogyakarta, Kiai Syarifuddin, Kiai Saifuddin, Kanjeng Raden Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa, Ketua Babat Kesultanan Banten, Kang Mas Kanjeng Raden Tumenggung Aryo Fakih Wirahadiningrat dari Keraton Surakarta, Panglima-Panglima, wabil khusus Panglima Banser, Ketua GP Ansor, Ketua PCNU dulu, Pagar Nusa, juga Laskar Wali Songo Indonesia yang sekaligus tadi sebagai diketuai oleh Kiai kita Kiai Syarifuddin, Laskar Raja Wali Songo Gus Harun dari Surabaya, Mbah Ukit sebagai Laskar Mataram, juga para dulur-dulur wong Tegal. Iye kabare? Enak jaman kuto. Dulur-dulur sedanten warga Tegal kang kula hormati. Niki bulan Sa'ban nggih. Delamaning bulan Ramadan. Mugi Allah nyampekaken kula sedanten ing dalem bulan Ramadan kiat puasa, kiat maca Quran, sampai lebaran diampura dosane, diakehaken duite. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Amin. Enak teman dadi wong Tegal, akeh kubur para wali, akeh duit, akeh pari, akeh uga para kiai. Allahumma amin. Amin. Ramadana enak teman dadi wong Tegal, akeh kubur para wali, akeh duit, akeh pari, uga pada akeh rabdi.
Ya Robbal. Amin bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, setuju jika alhamdulillah. Kiai Musola kang kula hormati, para ibu, para kiai kang sejene, kang mugia sedantene Allah pinarengaken rizki kang kathah. Allah pinaringi badan kang sehat, anak kang soleh lan anak kang soleha, keturunan kang senantiasa sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan kang senantiasa puasa Ramadan, keturunan kang ngadohi sing arane minum minuman keras, keturunan sing ngadohi patung, sing ngadohi sedanten sing ngadohaken maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Haul malam ini adalah sebuah refleksi dari kita bagaimana berbuat baik kepada orang-orang tua kita. Haul adalah bukti bakti seorang anak kepada orang tua, bukti bakti seorang cucu kepada kakeknya. Haul juga merupakan refleksi dari mengingat sejarah perjuangan para leluhur kita yang dulu telah mengukir sejarah berjuang di masanya untuk kemudian kita anak cucunya hari ini menjadikan segala sepak terjang daripada leluhur-leluhur kita sebagai pelajaran untuk kita hari ini dalam menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Yang namanya sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebuah bangsa yang ingin mencapai kemajuan yang tiada tara di masa yang akan datang, dia tidak boleh hanya berjalan ke depan, tapi dia harus mempunyai spion. Apa spionnya? Spionnya adalah sejarah, pandang masa lalu untuk pelajaran hari ini dalam mencapai masa depan yang gemilang di hari yang akan datang. Banyak orang-orang yang di masa lalu tidak punya sejarah, kemudian mereka mengukir sejarah leluhur mereka sebagaimana mereka inginkan agar mereka hari ini dihormati sesuai kesejarahannya, walaupun sejarah itu palsu. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara mempunyai sejarah yang tiada tara. Leluhur-leluhur kita manusia-manusia yang sangat besar, berperadaban tinggi sebelum Masehi, setelah Masehi. Ada bala putra dewa negeri Sumatera yang membangun peradaban Sumatera, sehingga Sumatera dikenal oleh seluruh dunia ketika itu di abad ke-6 sampai abad ke-9. Dia punya kakak namanya Samaratungga di Mataram kuno. Dia mampu untuk membangun Borobudur, kemudian dilanjutkan penerusnya membangun berbagai macam candi-candi yang besar. Peradaban-peradaban tinggi telah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita. Betapa dulu bangsa Jawa, bangsa Nusantara, sebelum orang-orang Eropa mempunyai menara Eiffel, sebelum orang-orang Arab mengenal peradabannya, bangsa Jawa, bangsa Nusantara telah berperadaban besar.
peradaban ini harus dijaga sejarahnya, jangan sampai dibelokkan. Kita hanya tinggal menjaga saja. Kita tinggal menjaga, karena memang leluhur kita orang-orang besar, leluhur kita orang-orang yang pantas untuk dibanggakan. Orang yang tidak punya leluhur yang hebat, mereka mau mencatat leluhur-leluhur wayang, leluhur-leluhur bohongan. Hebat tapi bohong, berjasa tapi bohong, katanya wali tapi wayang. Teu aya jelmana orang ana wonge. Sementara kita punya Amangkurat, Tegal punya Amangkurat. Kenapa orang Tegal tidak mau meninggikan, meluhurkan leluhurnya sendiri? Ini adalah sebuah nikmatun azimatun li ahli Tegal. Bisa saja Allah menentukan Amangkurat ini yang mulia, dia dimakamkan di Banten. Bisa saja. Bisa saja dia dimakamkan di Jogja. Bisa saja dia makamkan di Mekah ketika dia sedang haji diwafatkan oleh Allah. Tapi Allah ingin dia ada di Tegal. Kenapa? Karena Allah sayang kepada orang-orang Tegal. Boleh Yogyakarta berbangga karena di sana ada keraton. Boleh Solo berbangga karena di sana ada keraton. Tapi Raja Agung dari Mataram ada di Tegal. Wajib orang Tegal untuk berbangga di atas tanah Nusantara ini, bahwa Tegal terkenal bukan karena makanannya yang enak, tetapi karena ada jasad dari Prabu Sultan Sayyidin Panatagama Amangkurat yang ada di kota Tegal ini. Kita bangga dengan Parto, betul. Kita bangga dengan warung Tegal. Tapi ada sebuah lambang kebanggaan untuk Tegal. Dialah manusia yang pantas untuk dikatakan Haul Tegal, karena dia raja besar. Dialah Sultan Amangkurat I. Orang lain aja berani spekulasi, leluhurnya dibesar-besarin, dicari silsilahnya enggak nyambung, disari sejarahnya teu aya. Kita keturunan penyebar agama Islam kok inferior? Ketika Islam ada, Nusantara sedang gemerawuh penyebaran Islam, leluhur kita ada di sana. Ketika bangsa Indonesia melawan penjajah kafir, leluhur kita mengangkat senjata, dicari silsilahnya ada, dicari sejarahnya ada. Ketika NU didirikan, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ada bersama Mbah Hasyim Asy'ari, ada bersama Mbah Abdul Wahab Hasbullah, ada bersama Kiai Bisri Samsuri. Kenapa orang yang leluhurnya semacam itu kemudian melupakan segala kemuliaan dan kebesaran mereka? Sementara orang yang ketika nyebarin Islam di Indonesia kagak ada, dia nulis leluhur kami yang menyebarkan Islam di seluruh Nusantara, kagak punya malu. Dicari sejarahnya kagak ada. Kitab-kitab sejamannya yang menyebutkan siapa penyebar agama Islam di Indonesia, yang ada leluhur kita, yang ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan anak-anak keturunan penerusnya. Mereka yang ada di dalam sejarah dicatat oleh negeri, di dalam negeri kita juga dicatat oleh luar negeri yang menyebut
menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini bukan siapa-siapa, tetapi leluhur kita. Orang mengaku boleh-boleh saja, kita dengerin aja ngaku-ngaku doang ini. Dilihat di bukti sejaman kagak ada. Dilihat katanya pahlawan perang kemerdekaan. Dilihat di bukti-bukti sejaman masa-masa kemerdekaan kagak ada. Bahkan jadi antek Belanda. Tapi mereka begitu merasa percaya diri untuk mencatat semua itu tanpa punya rasa malu. Sementara orang Tegal yang punya celengan besar kemuliaan semacam Amangkurat, semacam Pangeran Junet dan lain-lainnya, kemudian tidak dijaga sejarahnya sampai kuburan-kuburan mereka, nisan-nisan mereka namanya berpindah. Alamat kalian sebagai warga Tegal yang bertanggung jawab membiarkannya begitu saja. Aja meneng bae keplok. Garang emang ngerasa salah ya? Iya aja garang emang. Tapi yang ngerasa salah doang laka action kenapa? Kita boten. Wani ora. Wani ora. Kita harus berani. Kenapa? Ini Al-Quran sudah mengatakan pembelokan sejarah itu terjadi juga pada zaman Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ngejajal orang Yahudi. Yahudi berani sirah. Kenapa ya Muhammad ibnu Abdillah? Coba ceritakan sejarah masa lalu menurut Yahudi. Yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang nguntungin dia saja agar Nabi Muhammad menghormati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka Allah kasih tahu pada Nabi Muhammad, Muhammad, mereka bohong. Bukan itu sejarah yang sesungguhnya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Hei Muhammad, la tahsabanna, jangan engkau kira, betul-betul mengira, alladzina yafrahuna bima atau, orang-orang yang sekarang merasa berbangga diri bima atau tentang sejarah-sejarah yang mereka ciptakan itu, yang ngebohongin kamu tentang sejarah para nabi-nabi masa lalu. Mereka membelokkan sejarah. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh mereka dan leluhur mereka. Mereka membuat sejarah sehingga Nabi Muhammad menghormati mereka. Inginnya mereka begitu, tapi Allah katakan, "Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab." Jangan kau kira Muhammad, Allah akan biarkan mereka tanpa ada siksa. Walahum adabun alim. Orang-orang yang merubah sejarah itu, adabun alim, akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alim jangan dimaknai sebagai yang pedih. Tidak ada siksa itu merasa pedih. Siksa itu memedihkan. Alim adalah isim fa'il daripada alama yulimu ilaman fahuwa mu'limun wa alimun. Orang-orang yang merubah sejarah, mereka berbangga dengan sejarah yang mereka catat, padahal sejarah itu tidak sesuai dengan sebenarnya terjadi pada masa itu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Ingat, berubah sejarah. Kau merubah sejarah Indonesia, merubah sejarah NU, merubah makam-makam leluhur Nusantara. Ingat,
fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an, yaghfir lakum dzunubakum insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa illa yaf'alullahu bikum ma arada an yaf'ala alaikum wa illa ay wa illam tatubu innallaha yaf'alu bikum ma arada an yaf'ala alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.